Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Pasangan Deddy Mulyadi dan Erwin Setiawan hampir pasti memenangkan pertarungan pemilihan gubernur Jawa Barat. Kansnya ya 90% lah. Ini bukan karena mereka didukung 13 partai politik termasuk Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN, PSI, dan Perindo. Tapi saya yakin karena hasil survei lembaga penelitian terkemuka indikator menunjukkan begitu. Saya merujuk pada survei indikator yang dilakukan pada 2-8 September dengan melibatkan 1.200 responden yang dipilih secara random. Dalam survei itu, Deddy dan pasangannya menang telak. Mereka memperoleh hampir 78% suara pendukung. Sementara lawan terdekatnya, Ahmad Syaihu dan Ilham Habibie yang didukung PKS, Nasdem, dan PBB hanya memperoleh hampir 11% suara. Sementara jagoan PDIP, pasangan JJ Wiradinata dan Ronald Sunandar Surapraja, serta jagoan PKB Acep Adeng Ruhyat dan Gitalis Dwi Natarina hanya meraih 2,2% suara. Nyatakan keunggulan Deddy Erwin. Yang masih skeptis tentu saja bisa bilang hasil survei itu kan adalah hanya hasil survei. Bisa saja hasil akhirnya nanti beda. Ya tentu saja hasil akhir bisa beda, tapi tingkat kemungkinan kebenarannya sangat tinggi. Memang bisa saja ada kejadian-kejadian yang tidak terbayangkan sebelumnya terjadi menjelang hari H masyarakat ke TPS. Misalnya terbukti, tapi harus terbukti ya, korupsi atau selingkuh. Tapi kalau semua normal, Deddy seharusnya menang. Saya tidak bisa membayangkan apa yang misalnya akan dilakukan PKS atau Nasdem atau PDIP atau PKB untuk mengejar ketertinggalan mereka. Jarak suaranya sudah terlalu jauh. Jadi apa yang bisa dilakukan dalam 2 bulan terakhir ini? Tapi saya saat ini tidak sedang berkampanye ya. Sebetulnya saya ingin menekankan betapa hasil survei sangat bisa digunakan untuk meramalkan hasil akhir. Gampangnya gini, kalau Anda mau bertaruh, lebih baik Anda milih Deddy. Saya ingat cerita di tahun 2014 ketika saya masih bekerja di salah satu lembaga penelitian yang juga terkemuka. Salah seorang peneliti di sana sudah tahu bahwa menurut survei kami, Jokowi akan bisa mengalahkan Prabowo meski dengan angka yang relatif tipis. Dia bertaruh dengan seorang temannya sebesar 100 juta rupiah. Ya Jokowi memang menang dan teman saya itu bertambah kaya 100 juta rupiah. Hasil survei dari sebuah lembaga penelitian dengan tingkat kualitas seperti indikator yang dipimpin Burhanuddin Muhtadi, atau SMRC yang dipimpin Saiful Mujani, atau LSI yang dipimpin Jayadi Hanan, atau Indobarometer yang dipimpin M. Kodari atau Kompas sangat bisa dipercaya. Saya tidak ingin mengatakan jangan percaya sepenuhnya pada yang lain, tapi kalau yang saya sebut barusan, hasil penelitiannya sangat bisa diandalkan. Mereka menggunakan metode penelitian yang bertanggung jawab dan mereka akan secara jujur mengungkapkan hasil penelitiannya. Sebagian publik memang menuduh mereka pada dasarnya hanya mengikuti apa yang diinginkan para klien yang membiayai penelitian mereka. Misalnya, kalau sebuah lembaga penelitian dibiayai Golkar, maka dengan sendirinya mereka hanya akan menyajikan hasil survei yang menyenangkan hati mereka yang bayar. Itu tuduhan sembarangan. Lembaga-lembaga penelitian terkemuka akan berkeras menyajikan hasil survei secara jujur karena mereka hidup dari kepercayaan para klien. Kalau mereka bohong, kredibilitas mereka akan meluncur ke bawah dan berikutnya sulit bagi mereka untuk memperoleh klien-klien baru. Lembaga penelitian yang bisa disetir hanyalah lembaga penelitian kecil yang butuh uang tanpa mempedulikan kredibilitas dan reputasi. Ada banyak sih lembaga penelitian semacam itu, apalagi yang menangani pemilihan di daerah. Mereka butuh orderan penelitian, sehingga rela melakukan apapun untuk menyenangkan si pembeli jasa. Celakanya, klien-klien mereka ini juga tak berintegritas. Ada banyak kelompok yang hanya ingin mendengar hasil penelitian yang menyenangkan hati mereka, padahal hasil survei yang direkayasa hanya akan memperburuk keadaan. Suara mereka misalnya tertinggal, tapi survei tipu-tipu mereka menunjukkan mereka unggul. Ya akibatnya karena tidak berusaha mengejar secara terencana dan sistematis, partai atau kandidat itu akan makin jeblok suaranya. Lembaga-lembaga penelitian semacam itu seharusnya dilarang beroperasi. Proses penelitian mereka seharusnya diaudit, misalnya oleh KPU. Dan kalau mereka tak sanggup mencapai standar minimal, seharusnya mereka tidak boleh lagi mempublikasikan hasil penelitian mereka. Tapi di Indonesia upaya penseleksian semacam ini tak pernah dilakukan serius.
Akibatnya, hari demi hari kita bisa menyaksikan dagelan hasil penelitian yang tak bisa dipercaya. Saya gunakan saja contoh terbaru di Jawa Tengah. Saya baru aja membaca 2 hasil survei yang berbeda tentang Cagup di sana. 2 pasangan teratas yang bertarung di Jawa Tengah adalah Ahmad Lutfi Taj Yassin yang didukung 9 partai Kim Plus melawan Andika Perkasa Hendrar Prihadi yang didukung PDIP dan Hanura. Menurut sebuah lembaga survei bernama Kanigoro Network, suara pendukung Lutfi mencapai 45,2%, sementara Andika Hendi 37,7%. Tapi kemudian ada survei lembaga Kajian Pemilu Indonesia atau LKPI justru menempatkan Andika Hendi yang memperoleh 64,8%, sementara suara Lutfi Yassin hanyalah 31,4%. Perbedaan hasil survei yang sangat kentara itu menunjukkan bahwa setidaknya salah satunya pasti dilakukan dengan cara yang menipu atau tidak benar. Secara teoritis tidak mungkin ada 2 survei pilpres atau pilgub menghasilkan temuan yang berbeda. Kalaupun tidak persis sama, seharusnya perbedaannya tipis-tipis saja. Tidak mungkin yang satu bilang pemilih Andika 64,8%, sementara yang lain 37,7%. Pasti ada yang tidak beres. Atau bahkan bisa saja keduanya sama-sama tidak melakukan penelitian yang benar. Karena itu kalau Anda mau menebak siapa yang akan menang, saya sarankan Anda menunggu hasil penelitian dari salah satu lembaga penelitian terkemuka yang saya sebut tadi. Sayangnya saat ini indikator misalnya belum merilis hasil survei terbarunya di Jawa Tengah. Yang ada cuma hasil survei pertengahan Juni. Saat itu Kaisang Pangarep yang menempati posisi tertinggi dengan 17,7%. Lantas ada Lutfi dengan 15,6% dan Yassin dengan 12,8%. Ketika itu Andika belum maju sebagai calon sehingga namanya tidak dihitung. Jadi Anda jangan berani taruhan dulu soal Jateng. Karena itu pun saat ini rasanya kita belum bisa menebak siapa yang akan menjadi gubernur Jakarta. Di Jakarta, survei tentang Pilgub terakhir dilakukan indikator pada Juni 2024. Yang unggul di posisi 2 teratas adalah Anies Baswedan 39,7% dan Ahok 23,8%. Nama Ridwan Kamil ada di posisi ketiga dengan 13,1%. Nama Pramono Anung belum muncul. Jadi berapa besar peluang Ridwan Kamil? Di atas kertas sih, RK berpeluang sangat besar untuk menang. Dia didukung oleh 12 partai termasuk PKS yang semula mengajukan nama Anies Baswedan. Sementara Pramono Anung hanya didukung PDIP dan Hanura. Karena itu rasanya sangat sulit bagi Pramono untuk menang kalau dilihat dari konstelasi dukungan partai. Bagaimanapun kita juga tahu pada akhirnya yang paling menentukan adalah daya tarik figur kontestan ketimbang partai pendukung. Sebagai contoh, nama Pramono bisa saja tidak terlalu populer, tapi kan ada Rano Karno yang punya arti tersendiri di masyarakat Jakarta. Dia adalah Sidul dan Sidul adalah ikon di Jakarta. Karena itu kalau untuk Jakarta, kita sebaiknya masih menunggu hasil survei terbaru indikator dan kawan-kawannya. Semoga saja kandidat terbaik yang berpihak pada rakyat, yang anti korupsi dan membela pluralisme yang menang. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat.